Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Mohon maaf barangkali mengganggu aktivitas Bapak di pagi hari ini, dan saya sampaikan terima kasih Bapak berkenan meluangkan waktu sejenak untuk kita berbincang-bincang Bapak tentang kebijakan atau manajerial pimpinan atau kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya Bapak, tujuan wawancara kita hari ini adalah untuk bersama-sama menggali informasi terkait dengan apa yang tadi telah disampaikan Bapak, bagaimana pengambilan sebuah keputusan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sekolah selama ini oleh Bapak sebagai pemimpin sekolah, pemimpin satuan pendidikan dalam ini sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 3 Kuningan. Tentunya sudah banyak pengalaman yang Bapak hadapi terkait dengan permasalahan-permasalahan di sekolah, baik itu di SMA Negeri 3 Kuningan maupun di sekolah-sekolah sebelumnya. Nah, karena itu mohon izin Bapak terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Bapak, tagihan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasiskan nilai dan kewajiban sebagai pemimpin. Oleh karena itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan ke Bapak terkait dengan pengambilan keputusan. Bisa dimulai Pak? Ini pertanyaannya luar biasa, pertanyaannya sulit untuk dijawab. Soalnya gampang, soalnya gampang, sulit itu jawabannya. Karena itu terjawab dengan permasalahan-permasalahan yang ada di tiap-tiap sekolah, dan permasalahan itu tidak sekolah berbeda-beda. Ini berdasarkan pengalaman saya di beberapa sekolah sebelumnya. Tapi sebelum menjawab ini, saya berikan terima kasih kepada Pak Sumarno yang sudah memasukkan calon penggerak, karena kebijakan pemerintah saat ini dari penggeraklah sebagai pintu, sebagai jendela untuk masa depan seorang pendidik ke depannya. Jadi Pak Marno itu sudah punya pintunya, sudah punya kuncinya, tinggal dibuka. Semoga itu dimudahkan dilaksanakan oleh Allah SWT. Amin, amin. Terima kasih kepadanya. Baik Bapak, pertama yang ingin saya tanyakan Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya sebelumnya di SMA Negeri 3 Kuningan, karena di SMA 3 Kuningan itu permasalahannya itu ini adalah merupakan kumulatif permasalahan yang di sekolah sebelumnya. Kalau dulu saya bertugas sebagai guru dan juga pernah jadi PLT di SMA Negeri 1 Jatibang, banyak masalah, tapi masalahnya tidak sulit dengan di SMA Negeri. Oh begitu. Terus barangkali bisa diceritakan lebih. Terus diangkat menjadi kepala sekolah definitif di SMA Lakwangi, lalu PLT di SMA Ciwaru, lalu definitif di SMA Subang, PLT di SMA Cibiru, lalu juga pernah PLT di SMA 3, dan sekarang alhamdulillah menjadi definitif di SMA. Dari SMA ini mana yang paling lama Pak? Yang paling lama sementara ini paling lama di SMA 3 yang paling sebentar itu mungkin di Ciwaru dulu ya, 1 bulan 20 hari itu jadi PLT. Kalau PLT di SMA 3 pun 6 bulan ya. Nah, ke permasalahan yang tadi itu ya, saya sebagai kepala sekolah untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral itu, yang pertama yang saya lakukan di SMA 3 walaupun di sebelumnya itu saya mengidentifikasi dulu kasusnya, identifikasi kasus apa yang terjadi ya, sehingga situasinya secara dilema etika atau secara bukan moral itu mengganggu
program kerja Iya. yang kita akan laksanakan di sekolah tersebut. Betul. Ya, tapi saya sebagai pimpinan di sini berusaha untuk melihat fakta yang terjadi dulu. Faktanya kenapa ini bisa terjadi? Penyebabnya apa? Ya, jadi kalau ke dokter itu kan dokter pun tidak seperti serta-merta langsung memberikan obat, tanya dulu, diagnosis dulu bapak kemarin kemana, ya, makan apa, kalau sudah kemana, kalau misalkan dia pulang dari Papua, apakah dia itu malaria? Nah, atau sebelumnya apakah dia makannya es campur, berarti ditanya lagi, kan makan es campur pasti di tempat yang panas, tidak mungkin makan es campur di Palembang. Nah, itu barangkali ya, itu benar fakta yang terjadi. Lalu setelah itu kita mencari keputusannya, berusaha mencari keputusannya dengan yang positif, yang bisa berdampak positif terhadap sekolah, terutama untuk peserta didik. Karena untuk kurikulum merdeka saat ini, ya, peserta didik yang menjadi objek utama untuk peningkatan perubahan kemampuan seseorang. Betul sekali. Jadi keputusannya berpihak kepada murid ya, Pak, peserta didik. Jadi semuanya tujuannya untuk murid semua. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, luar biasa. Pengalamannya luar biasa. Baik, Bapak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, khususnya di SMA Negeri 3 Kuningan ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, begitu Pak, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, ini pernah terjadi di Semantika Jawa ini bila mana adanya perubahan sesuatu ya, yang biasanya zona nyamannya sudah seperti ABC, zona nyamannya kita ubah menjadi PPRS. Ya. Nah, perubahan zona itu pun disebabkan oleh kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada saat itu Gubernur mendeklarasikan 7 harkat. 7 hari berkarakter. Gerakan 7 harkat. Di situ kan di hari pertama itu di hari Senin, ya, kita harus berwawasan kebangsaan. Di antaranya kita melakukan upacara hari. Ya, apakah 7 harkat yang untuk hari Senin yang untuk kebangsaan bisa dirubah ke yang lain? Rasa-rasanya tidak mungkin. Masa ada upacara apa yang di Selasa? Di hari Rabu dan seterusnya. Nah, kebetulan pada hari Jumat itu adalah di 7 harkat itu adalah untuk pengembangan peserta didik. Nah, kami menafsirkan bahwa di hari Jumat itu adalah untuk mengeksplor kemampuan anak bisa seharian. Ya, tapi ternyata itu tidak bisa. Ya, kenapa? Karena hari Jumat sebelumnya itu sudah dicanangkan sebagai ekskul pramuka. Ekskul pramuka, di mana secara undang-undang pramuka itu adalah pendidikan pramuka itu untuk peserta didik wajib. Sedangkan ekskul itu adalah tambahan, tapi tambahan juga untuk pengembangan karir peserta didik. Saya coba meramu dengan pengelola di hari Jumat keseluruhannya. Ternyata waktunya kan bersamaan. Yang mungkinnya seni suara SKBL hari Jumat, yang mungkinnya futsal, basket, di hari Jumat. Tidak terakomodir. Nah, itu kan akhirnya kita bisa pindah ke hari yang lain sesuai dengan kesepakatan peserta didiknya dan juga pemimpinnya. Jadi itu dengan adanya waktu yang bersamaan, tujuannya sama. Yang pertama tujuannya itu Pak Gubernur untuk melaksanakan mengeksplorasi kegiatan siswa di hari Jumat, karena di hari Sabtunya itu adalah untuk kegiatan di rumah bersatu dengan keluarga, terus hari Minggunya adalah untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Itu tujuannya baik. Tapi kenyataannya akhirnya kami di sini berbalik antara pembina ekskul dengan pembina ekskul secara keseluruhan, cari hari yang baiknya lagi. Siap, misalkan hari Selasa, pemimpinnya siap, anaknya siap, it's okay, jalankan kembali seperti itu. Ya. Hari Sabtu, kadang-kadang anak, Sabtu itu kan untuk acara keluarga, tapi kalau dilaksanakannya itu hanya terbatas waktu hanya sore hari, tidak mungkin.
Contohnya catat di muka. Iya. Masa hari ini sore itu kita alat kan harus dari pagi hingga sore. Maka dilaksanakan di hari Sabtu dengan catatan pemimpinnya ikut dampingi ya. dampingi. Jadi kesusahannya itu terdirinya terawasi, terus ada gurunya merasa anak juga diawasi. Luar biasa. Pak Yedi keputusan tadi sudah berorientasi ke berpihakan kepada peserta didik, kemudian juga pengambil keputusan yang bertanggung jawab sekaligus dengan konsekuensinya. Seperti salah satunya tadi adalah kebijakan kegiatan ekskul di luar jam ataupun di luar sekolah harus didampingi oleh pembinanya masing-masing. Kadang-kadang anak yang aktif itu lebih dari 2 ekskul. Begitu? Iya, betul. Saya pernah kemarin ke OSIS. Iya. Nah itu yang sekarang masuk ke UPI gitu ya. Ali itu ya. Ali itu saya panggilnya bukan Ali saya. Iya. Dia nggak panggil saya ke OSIS. Saya panggilnya Indomaret atau Alfamaret. Dia tanya, Pak, saya panggilnya Alfamaret atau Indomaret? Habis di mana-mana ada kegiatan X, pramuka Iya. ada. Di Bantara ada ya Pak. Di cara di muka Ada. di jurnalis Ada. selalu ada di mana-mana. Dia bilang ke saya lagi, bapak juga kayak Rexon ya. Oh iya. Apa seperti setiap saat Oh, iya. Luar biasa, luar biasa. Iya. Ada yang pantas itu Bapak ini menjadi panutan teladan sebagai pemimpin di satuan pendidikan ini Bapak ini luar biasa. Luar biasa. Baik, selanjutnya Bapak tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, kalau ada perbedaan pendapat, saya itu punya prinsip sama dengan organisasi yang saya ikuti sebelumnya. Jadi saya keputusannya itu kolektif kolegial. Artinya apa? Semua pengelola itu harus tahu. Iya. Dan harus memahami. Keterlibatan semua. Jadi misalkan ada kegiatan lokasi kurikulum, ada kegiatan kesiswaan, ada sarana prasarana, itu tidak bersaling bentrok bersama waktunya. Itu dikolaborasi oleh timah biasanya. So ini ada kegiatan apa? Ini musyawarah. Jadi pakarnya itu untuk pengambilan keputusan adalah musyawarah dulu, komunikasi dulu. Karena komunikasi sekarang itu bisa langsung berhadapan-hadapan. Sekarang bisa juga dengan sosial media. Pada saat pandemi saya nggak bisa yang namanya ngobrol di hadapan HP. Dia hadapan HP hanya satu orang kalau dulu itu kan hanya video call. Tapi sekarang video call WA saja minimal sudah bisa maksimal kalau nggak salah 30 orang. Iya. Dari 8 orang jadi 30 orang di satu grup itu. Iya. Nah itu misalkan waktu humasnya lagi di luar tempat, tidak di sekolah, waktu kesiswaannya ada di tempat yang lain, kurikulum ada di tempat yang lain, sarpas ada di tempat lain, saya ini misalkan ada di tempat lain, bisa ngobrol? Bisa. Musyawarah di sana ya bersama pengelola sekolah, sehingga ini secara bersama-sama ada keputusan secara kolektif kolegial dan hasilnya itu adalah memprioritaskan untuk kepentingan peserta didik. Jangan peserta didik itu korban. Sekarang itu banyak kegiatan-kegiatan sekolah yang apa istilahnya bentrok. Ya, contoh, jangan melaksanakan kegiatan Maulid Nabi pada saat ujian tengah semester. Itu pernah kejadian beberapa tahun yang lalu dan bukan yang sih. Oh gitu. Karena sudah terjadi oleh mau UTS ujian tengah semester. Kata ini kan waktunya Maulid. Iya. Terus kalender pun berbeda tanggal. Oh. Tak seperti tahun ini sekarang ada tanggal 27, ada tanggal berapa yang benar itu adalah 12 Maulid Nabi. Tanggalnya Rasulullah waktu itu kan. Nah itu kan, sehingga permasalahan yang ada itu ya. Jadi kami membuat jargonnya itu seperti pegadaian. Oh gitu ya. Mengatasi masalah Tanpa masalah. tidak seperti acara televisi. Iya. IRK Indonesia Lawak Bayar klub lawak IRC. Oh iya. IRC Karnilia. Iya. Ini IRK
yang si siapa yang bawa itu lupa saya. Iya. Di LK itu Indonesia lawak mengatasi masalah kan apa? Solusi gitu. Karena memang judulnya juga lawak, penghibur ya. Iya, saya penggadean mengatasi masalah Tanpa masalah. Luar biasa. Iya. Luar biasa, ini baru beberapa pertanyaan saja dan banyak pencerahan yang Iya. bisa saya pahami dan saya terima. Iya. Untuk selanjutnya, Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, nah itu biasanya di sini perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Bagaimana mensikapi perbedaan? Contohnya begini, pagi hari satu guru berjalan ke arah utara, yang satu ke arah selatan. Kira-kira itu tujuan sama nggak guru tersebut? Yang satu berjalannya ke utara, yang satu berjalannya ke selatan. Tujuannya sama, mau masuk kelas masing-masing. Yang satu pakai dari utara, yang satu tadi. Saya tanya, Bapak kenapa ke utara? Iya. Kenapa ke selatan? Harusnya ruangan dari utara. Nah itu kan. Betul. Jadi itu gambaran ya, gambaran. Itu kan saya mengenal dulu nilai-nilai yang saling bertentangan. Iya. Tujuannya kan sama. Betul. Sama-sama benar. Sama-sama benar. Ke utara mau pulang kelasnya karena ada di utara. Yang ke selatan Sama ruangannya karena ada di selatan. itulah. Jadi saya itu mengenal dulu nilai-nilai yang saling bertentangan. Karena itu apa itu guru selatan, bapak utara. Kalau otaknya nggak jalan. Pasti dia jawab, "Wah, si bapak mah nanyanya yang aneh-aneh gitu." Aneh kan? Benar. Tujuannya sama. Terus yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu. Betul. Yang terlibat tadi sini tadi contohnya. Iya. Guru. Yang terlibat guru. Nah guru dia ke utara, dia ke selatan mau menjumpai siapa? Betul. Peserta didik. Seperti Peserta didik sudah menunggu. Iya. Nah, makanya saya ke bapak ibu guru saya harapkan 3T. Ya, tiga. 3T itu tertib di awal pembelajaran. Betul. Tertib di saat pembelajaran, tertib di akhir pembelajaran. Aku rasanya anak pun akan menghargai kita sebagai pendidik. Iya. Itu harus digalakkan dan harus di. Mudah diucapkan, Betul. sulit untuk dipraktikkan. Iya. Harus dengan kebiasaan. Nah, terus yang ketiga di sini mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang terjadi. Iya. Jadi faktanya apa? Ya, dia ke utara, dia faktanya ke selatan. Faktanya jelas. Tempat pengajaran yang ke utara yang ke selatan. Ya, jadi tidak tidak berbeda tujuan, tidak sama. Ya. Terus di sini yang keempat melakukan pengujian benar atau salah. Dia yang ke utara benar jalannya. Benar. Yang ke selatan Benar juga. ya, 2 kali 2 4. 2 tambah 2 4 juga. dari itu sama. Tidak ada yang sama. Perkalian seperti itu adalah seperti itu ada. Enggak yang seperti 2. 1,5 sama 1,5. 3. 1,5 sama 1,5. Berarti 2,25. Kan ada. Tapi kan tujuannya sama, hasilnya sama. Perkalian dengan jumlah yang susah itu membagikan. Iya, betul. Membagi itu susah. Saya punya uang 1 juta, Dibagi 2, Dibagi 2. belum tentu 500. saya jadinya 900. Tapi konsepnya sudah dibagi 2 ya. Benar atau salah? Kata saya benar. Benar. Kata Pak Marno Benar juga. Karena konsepnya dibagi 2, Pak. tapi kenyataannya tidak berkeadilan. Terus yang selanjutnya itu mesti melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Oh, benar lah. Iya, betul. Yang kadang-kadang kan seseorang itu dengan jalan yang berbeda pada tujuannya sama. Iya. Rapat di sekolah antara A, antara B, antara Pak Masno sebagai guru penggerak dan Pak Iksan sebagai guru penggerak lagi. Tapi pandangannya berbeda, tapi tujuannya sama untuk melakukan semacam apa. Betul. Masanya nama segala bisa. Betul. Iya. Filosofi Sunda. Filosofinya. Pak Marno prestasi anak itu dengan kedisiplinan. Kata Pak Iksan, prestasi itu dengan healing. Iya.
Iya, Mas Gibran. Betul. Mas Gibran itu gerakannya nggak sama. Tapi kalau yang healing, yang hiking, cari jalan yang terbaik, cari jalan yang termudah. Kalau Mas gerakannya harus bersama Seragam. Nah itu Komando. benar. Beda. Betul. Ya seperti itu. Terus dia yang selanjutnya melakukan titik solusi. Resolusi. Ya, terus selanjutnya juga melakukan investigasi ya. Dan di sini terakhir membuat keputusan. Ya. Nah, keputusannya harus berpihak kepada siapa? Belum merdeka itu adalah berbasis berobjek pada peserta ini, sehingga sekarang itu melahirkan P5. Iya. Kalau saya mah dulu P4. Oh. Sekarang P5. Betul. P4 itu Pak teman saya kan pengamalan. Pancasila. Nah, P5 Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Barangkali bisa dari ini Pak, seperti apa konsep P5 di SMA Negeri 3 Kendari? Nah, konsep P5 sementara ini karena latar belakang kita sekolahnya berwawasan lingkungan dan berwawasan administrasi dan sekolah sehat, kita berbasis kepada itu. Ya, berarti topiknya sekolah sehat. Oh, iya. Kalau di atas sekolah berarti temanya sebenarnya pembangunan jiwa dan raganya. Nah, itu betul. Ya. Kalau bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kalau jiwanya tenang, raganya pasti kuat. Kan ada juga badannya masuk, tapi jiwanya tidak masuk. Betul. Kan ada yang beri bahasa wajah main kesan, Iya. Itu permasalahannya. Ya. Betul, Masya Allah. Setelah ada keputusan yang kita ambil itu kita lihat lagi, refleksikan apakah keputusan itu benar atau harus kita sempurnakan. Iya. Ya, seperti kita membuat administrasi pembelajaran pada saat jadi guru, dulu kan istilahnya sampel. Kalau sekarang itu kan sekretariat pembelajaran sampai sekarang RPM dan seterusnya. Itu kan bahan ajar. Tahun yang lalu kita baca benar. Tahun sekarang kita baca lagi ini tidak diawali dengan huruf kaki. Itu salah. Iya. Minimal. Baik Bapak, selanjutnya luar biasa, semakin seru ini obrolan kita barangkali. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau semacam jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang khusus untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak lakukan? Nah, permasalahan itu setiap hari ada. Oh, gitu ya. Pada saat saya turun dari kendaraan itu permasalahan sudah ada. Ya. Contoh misalkan di sebelah kiri sudah ada tanda tidak boleh jalan kendaraan ke arah barat. Perbuatannya. Pas kita kenal, Iya. kalau yang kenal kita tentu rasanya gimana? Kita datang sekolahnya sudah masalah. Ya. Menginjakkan kaki ke pintu gerbang. Iya, pintu gerbang yang satu sudah dibuka, yang satu agak berat. Kan lagi masalah. Masuk lagi pintu lobbynya, exitnya, yang satu rapi, yang satu nilai misalkan. Itu pun masalah. Ya, masuk ke ruangan, ya. Kemarin sore ya, karena ada pembangunan di sini sampai malam, kerja lembur, kebulnya ada lagi. Itu permasalahan. Nah, permasalahan itu kan yang harus sudah diselesaikan. Hari ini juga ikan cepat ikan gabus lebih cepat. Tapi ada juga masalahnya ini masih bisa kita kumpulkan, ya. Bukan kita denda, tapi ada juga yang mengatakan si bapak kasaran orang kepolisian kakarak hidup itu di poin 4 kakarak di kita mau penderitaan. Ada juga penderitaan seperti itu. Jadi ada yang perlu langsung dieksekusi, ada juga yang tertahan, Betul. ada juga yang ini kita biarkan dulu. Baik. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
membantu Bapak Ya. dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Kasus-kasus di dalam dilema etika yang pernah terjadi di SMA 3 ini pada saat jadi PLT. Pada saat PLT itu kan bulan Juni, Iya. di bulan Juni itu awal PPDB. Saya lihat ajuan jumlah nomor di SMA 3, SMA kota, SMA Favorit, tapi jumlah nomornya paling sedikit. Sedangkan yang ini masuk ke SMA 3 itu luar biasa. Betul. Animenya luar biasa. Animenya luar biasa. Saya tanya pada saat itu kepada Wakasek Kurikulum, ya, karena kebetulan kurikulum, dan bisa menjawab beliau para kawan, kok SMA 3 sekali lagi SMA 3 baru 9 nomor. Pertama sebelah SMA 1 11 nomor, SMA 2 11 nomor. Kita selisihnya berarti 2 dengan 2 4. Ya, kata Pak pada saat itu, ya, Pak tidak ada amanahnya. Kalau tidak ada amanahnya, bagaimana? Apakah kita tidak berusaha? Berusaha Pak, tidak ada amanah. Kata saya, kita masih ada lahannya. Aku tidak tahu. Saya kurang paham. Kata Pak Awan. Nah, saya berarti komunikasi dengan Wakasek. Kata Wakasek Sarpras, bahwa makanya bisa nggak di sini dibangun lagi untuk 2 kelas karena satu masih ada tersisa, ya, ada satu bahkan yang bisa kita gunakan untuk 10 kelompok. Sekarang kita rasakan rasa-rasanya ada Pak, tapi harus di sini. Saya komunikasi dengan yang lain karena pemikiran dia dengan saya berbeda. Apa dia yang salah, apa dia yang benar? Saya tanya lagi yang lain. Yang lain juga tidak ada yang sepaham dengan saya malah. Iya, kata Pak O sebelah timur ke utara. Kata seseorang sebelah barat ke utara. Kata seseorang lagi itu di badan saya ke sebelah utara rapatkan di atas sekolah. Saya juga berada. Saya ngobrol dengan ketua komite sekolah Pak Wangi karena dia kepala bidang IPPR. Dan saya cerita dengan dia, Pak Habib, saya ketua lokal, tapi lahannya sudah nggak memungkinkan. Bisa nggak? Pangogen, Pak saya nggak bisa. Katanya tapi anak buah saya datanglah suruhannya. Ternyata ini. Saya tanya Pak Om, sini. Oh iya Pak, ngobrol aja dengan komite. Pada saat itu kata komite dari kita namanya sejarah kami kata orang tua lancar. Nah, permasalahan pun ada di tahun berikutnya peraturan gubernur berbeda. Sekarang kemarin dulu sudah kejadian SMA 7 Kota Cirebon provinsi menggratiskan SMA 7 diduga. Ada seperti itu jadi buah malakama. Jadi tantangan seperti itu, pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus yang dilema seperti itu, saya seringkali biasanya memerlukan orang luar. Saya juga kan tidak pandai, tidak bodoh, tidak pandai. Biasanya saya juga kurang. Jadi keputusan yang itu harus berdampak positif pada sekolah. Jangan sampai pencetus dulu, perintis dulu, sekolah sehat, sekolah dewasa merasa tersinggung. Oh ini seperti itu. Ada keberlanjutan seperti itu. Jangan sampai kebijakan-kebijakan itu melangkahi kebijakan sebelumnya atau menyalahkan kebijakan sebelumnya. Walaupun kebutuhan kita itu dinamis. Karena setiap keputusan itu ada yang pro, ada yang kontra. Kalau yang suka pada dengan Pak Marno, jadi guru penggerak, wah Pak Marno hebat. Tapi bagi yang tidak suka Pak Marno jadi guru penggerak. Itu hal yang biasa. Iya. Itu ada hal yang sifatnya bertentangan. Jadi kalau orang yang suka kepada kita, pasti menilai kita itu yang posisi-posisinya. Jadi kalau dia itu kepada kita yang kurang senang, maka informasinya pun dia kurang tidak seperti itu. Betul, luar biasa sekali. Iya. Baik. Terakhir
terkait dengan pengambilan keputusan. Dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang barangkali bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan di lembaga etika? Ya. Nah, saya biasanya itu yang akan saya lakukan di beberapa sekolah itu ada yang bermasalah. Iya. Sisa itu sih ada bermasalah. Ya. Saya coba dengan ngobrol dari hati, ya. Terus bermasalah dulu. Permasalahan ada di sini. Permasalahan kan berbeda. Sisi juga berbeda. Ya. Yang satu sebenarnya makan bubur, yang satu sebenarnya makan lodeh, yang satu sayur asam, yang satu sebenarnya sayur lodeh. Nah, yang bertolak belakang itu hanya satu urusannya. Bubur. Iya. Bubur kan sedikit sayuran. Betul. Lodeh sayuran semua. Sayur lodeh sayuran semua. Sayur asam sayuran semua. Kita kemudian yang tiga ini. Ini suka lodeh sayuran. Suka lodeh sayuran. Iya betul. Sekarang ya, supaya yang suka lodeh bisa makan. Betul. Yang suka lodeh bisa makan. Betul. Yang sayur asam juga suka makan. Itu sangat relevan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu. Kalau di kelas. Iya. Kita sajikan berbagai Menu. menu Iya. dan nanti yang menikmati ya sesuai dengan selera masing-masing. Jadi anak yang suka itu jangan dipaksakan masuk ke jurusan yang khusus pelajarannya tidak begitu. Masuk pelajaran sejarah nggak gitu. Tapi seseorang yang suka dongeng cerita jangan dimasukkan ke kelas yang suka menghitung sejarah. Nah, itu cocoknya seperti itu. Luar biasa. Baik Bapak, karena kita dibatasi oleh waktu, terakhir barangkali sifatnya adalah harapan Bapak, harapan Bapak sebagai kepala sekolah dengan adanya program pendidikan guru penggerak di SMA Negeri Tingkat Kuningan ada kurang lebih 5 guru penggerak, di antaranya 1 sudah ditetapkan sebagai guru penggerak dan 4 di antaranya masih proses mengikuti program pendidikan guru penggerak. Apa yang barangkali bisa Bapak harapkan nih dari rekan-rekan termasuk diri sendiri terkait dengan program-program ataupun kegiatan-kegiatan utama ke depan terkait dengan guru penggerak? Dengan adanya guru penggerak yang saya rasakan, program-program saya yang diimplementasikan kepada pengelola dan dilaksanakan oleh pengelola itu terbantu. Ya. Karena pada saat kebetulan ya 2 tahun yang lalu pada saat perencanaan guru-guru medek akan digulirkan, ya kami kekurangan tokoh-tokoh penggerak di sini. Ya. Dan pada saat itu Wakasek Kurikulum pada saat itu Pak Wan sakit, ya, juga langsung istilahnya meninggalkan kita untuk selama-lamanya, ya, juga mudah-mudahan Pak Wan diterima amal ibadahnya, ya, dosennya dapat dari tempat yang sempurna. Pengasihan beliau kepada kami itu banyak pada saat itu. Tapi kami kekurangan guru penggerak. Tapi sekarang dengan adanya guru penggerak masa depan itu, apalagi nanti kalau sudah benar-benar ditetapkan guru penggerak. Saya lihat beberapa sekolah walaupun ada di daerah, ya katakan beberapa ini sekolahnya sampai ke sawah, ya, berada di kota kecamatan, ya, tetapi ada guru penggerak jadi sekolah penggerak, ya. Saya lihat pembelajaran mereka sosialisasikan melalui sosial media, diantaranya melalui IG, melalui YouTube. Itu sekolah-sekolah yang belum itu merasa termotivasi. Banyak orang yang dulu di daerah, kurang sekolah, nanti ada gitu kan. Saya kemarin suka malu. Orang lain sudah kurikulumnya berbagi, kurikulumnya mandiri, ini masih belajar. Nah ini kalau kelihatan itu sakitnya alhamdulillah. Dan pada saat pengukuhan guru penggerak angkatan 7, bacaan murid saya dari SMA Cilimbang itu yang sudah jadi kepala sekolah melalui pintu jendela kuncinya dari guru penggerak. Saya harapkan juga di sini saya dari khusus kepada Pak Sumarno yang di mata saya itu senior,
ya akan memberikan disiplin ya sebagai guru penggerak untuk menjadi guru penggerak sebagai yang tergerak, bergerak dan menggerakkan yang lain. Masya Allah, luar biasa sesuai dengan visi SMA Negeri 3 Kuningan. Semakin masa segala bisa. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas kesediaan waktu dan juga terutama sekali adalah pencerahan yang luar biasa yang telah Bapak sampaikan, baik itu pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah maupun dikuatkan lagi dengan pengetahuan yang memang cakrawala yang Bapak miliki ini memang sangat luar biasa, dan ini mudah-mudahan menjadi satu penguatan bagi kami yang sedang mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak. Terima kasih atas dukungannya, atas doanya Bapak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang tadi kami sampaikan atau yang saya sampaikan ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak. Terima kasih. Saya sampaikan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Sumarno diberikan kemudahan lantaran untuk tercapainya sebagai guru penggerak SMA Mas Adi dan berbagai tentunya untuk nasional. Amin. Ya, karena 2024 itu adalah generasi Mas Putra Kecil. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Haji. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan Bapak sudah berkenan untuk meluangkan waktu untuk diadakan aktivitas wawancara terkait dengan tugas saya Pak Haji, program pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Kebetulan kita sudah memasuki modul 3.1 demonstrasi kontekstual terkait dengan pengambilan keputusan berbasiskan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan tidak lupa juga mohon maaf barangkali kehadiran saya mengganggu aktivitas Pak Haji. Baik Pak Haji, bisa dimulai barangkali nanti. Insya Allah. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Haji, mohon izin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan barangkali ke Pak Haji terkait dengan pengalaman empiris begitu ya Pak Haji selama menjadi kepala sekolah. Yang pertama Pak Haji, selama ini bagaimana Pak Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang ada di sekolah yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak Haji? Ya, terima kasih Pak Marno sebagai guru penggerak, mudah-mudahan sukses selalu. Amin, terima kasih. Dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa membantu permasalahan-permasalahan yang mungkin nanti suatu saat Pak Marno akan menjadi seorang pimpinan. Amin, sehingga bisa insyaallah. Bermanfaat untuk institusi yang dimilikinya. Amin. Nah, adapun pertanyaan tadi tentang informasi permasalahan di dalam etika, itu kalau saya sebagai pimpinan di SMA Negeri 1 Jalaksana untuk menanggapi hal yang seperti itu, tentunya kita harus melihat fakta di lapangan, Pak. Betul, Pak Haji. Melihat fakta di lapangan dengan mengumpulkan informasi sehingga permasalahan-permasalahan yang menjadi dilema tadi itu bisa kita selesaikan secara baik-baik saja, yang tentunya harus berdampak baik juga kepada peserta didik juga. Iya. Nah, sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan secara baik-baik dan berdampak baik juga kepada peserta didik. Luar biasa. Terima kasih Pak Haji. Kemudian Pak Haji, selama ini bagaimana Pak Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya di SMA Negeri 1 Jalaksana ini, terutama untuk kasus-kasus atau permasalahan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak Haji ya, atau sama-sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan Pak Haji ya.
Ya, jika memang seandainya terjadi hal yang seperti itu, Pak Marno, maka secara otomatis kita harus konfirmasi kepada kedua belah pihak yang betul. sama-sama harus bernilai baik. Betul. Karena nih ada dua dilema yang sama-sama istilahnya perlu dipertimbangkan, Betul. maka keduanya itu kita kontrol, Pak. Baik dari satu sisi yang kiri, kalau kiri kanan, Iya, betul. satu lagi yang kanan, sehingga baik untuk semuanya dan tetap di awal tadi kita sebutkan harus baik juga untuk Betul. peserta didik. Betul. Jangan sampai kita melihat kebaikan di sini tapi berdampak jelek ke peserta didik, atau sebaliknya kita anggap baik yang ini tapi berdampak tidak baik ke peserta didik. Jadi kita bagaimana mempersatukan kedua argumen tersebut sehingga menurut keduanya baik dan dampak ke siswa juga baik. Itu yang Betul. biasa kita lakukan, Pak. Masya Allah, ini sudah kurikulum merdeka banget Iya, ya Pak Haji. sudah kurikulum merdeka, Setiap gitu. pengambilan keputusan yang disepakati selalu berpihak kepada kepentingan Betul, murid, Pak Haji. iya. Karena ya fokus pembelajaran kita ujung-ujungnya atau outputnya ya peserta didik. Betul, Masya Allah. Baik Pak Haji, kemudian Pak Haji, langkah-langkah barangkali atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Haji lakukan selama ini? Jadi untuk melihat atau menyelesaikan atau langkah-langkah yang biasa kita tempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika tadi, tentunya yang pertama kita kaji dulu nilai-nilai yang saling bertentangannya di mana. Betul Pak Haji. Di mana dia bertentangannya. Kemudian kita lakukan siapa aja sih yang terlibat di dalamnya itu. Ya, Betul. kalau ternyata yang terlibat di dalamnya itu banyak orang atau banyak unsur, Kelompok gitu ya. maka kita kumpulkan gitu. Sehingga di sana akan muncul fakta-fakta yang terjadi di lapangan itu seperti apa dengan cara mengkonfirmasi. Betul. Kemudian setelah terkumpul fakta itu kita uji kebenarannya. Betul. Nah, untuk menguji kebenaran itu kan kita tidak hanya mendengar dari kelompok-kelompok yang terlibat saja, Iya, betul. tapi semua elemen, semua stakeholder yang ada di sekolah ini juga harus kita uji kebenarannya itu. Nah, sehingga setelah mengadakan pengujian paradigma yang muncul dari semua stakeholder untuk melakukan resolusi atau penyelesaian ulang tentang permasalahan yang terjadi, maka selanjutnya kita lakukan prinsip resolusi yang kita lakukan itu seperti apa. Betul. Yang jelas semuanya harus berpihak pada keberhasilan siswa. Betul. Gitu. Betul. Dan untuk berikutnya tentunya kita harus melihat kembali keputusan yang sudah diambil secara bersama itu sebagai refleksi kita yang Iya, bertentangan. betul sekali. Sehingga tetap kita pedomannya siswa itu harus dijadikan tolok ukur penyelesaian masalah. Betul. Karena apa? Harus tertuju pada siswa. Betul sekali. Itu. Masya Allah. Iya, kalau boleh tahu Pak Haji, visi SMA Negeri 1 Jalaksana barangkali. Ya, SMA Negeri 1 Jalaksana di sini saya sudah 1 tahun setengah menjadi kepala sekolah dengan membuat sebuah visi itu bahwa SMA Negeri 1 Jalaksana itu menjadikan peserta didik atau insan SMA Negeri 1 Jalaksana sebagai insan yang berseri, Berseri. berprestasi, Iya. sehat, empati, religius dan inovatif. Masya Allah. Dan ini mengcover P5. Iya. Jadi Oh, iya. proyek Betul. pengembangan profil pelajar Pancasila itu tercover di sana. Iya. Implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Jalaksana sudah memasuki tahun pertama. Ini atau tahun kedua, Oh, di sudah mana tahun kedua ini kita sudah menginjak pada level yang tertinggi yaitu merdeka berbagi. Oh, Masya Allah. Ya. Mantap luar biasa. Baik Pak Haji, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Pak Haji anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus atau permasalahan dilema etika Pak Haji? Ya, pada umumnya dilema etika itu muncul karena ada miskomunikasi ya. Adanya miskomunikasi betul. atau faktor komunikasi yang tidak baik. Maka secara otomatis untuk menyelesaikan permasalahan itu ya kita jalin komunikasi yang baik di antara semua stakeholder. Betul. Jadi itu aja. Karena kurangnya informasi, kurangnya komunikasi yang menyebabkan adanya kasus yang seperti barusan. Betul, Masya Allah. Kurangnya Luar biasa. komunikasi. Ini baru 5 pertanyaan tapi jawabannya sudah luar biasa Pak Haji pencerahannya. Insya Allah. Lanjut Pak Haji, apakah Pak Haji memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi ya Pak Haji? Apakah
langsung diselesaikan di tempat atau memang memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Haji jalankan, Pak Haji? Ya, sebenarnya saya tidak punya jadwal khusus untuk menyelesaikan permasalahan apapun di sekolah. Namun setiap permasalahan muncul maka sesegera mungkin kita Responsif, selesaikan. Pak, iya, Jadi respon kita sebagai pimpinan itu harus sesegera mungkin, karena semakin lama ditunda itu akan semakin melebar permasalahan tersebut. Nah, sehingga saya dengan semua stakeholder itu komunikasi tadi yang saya sebutkan di awal itu selalu saya jalin, dan saya membuka keran selebar-lebarnya untuk semua, baik siswa, guru, tata usaha untuk ya berkomunikasi agar tidak akan terjadi dilema-dilema yang disebutkan. Jadi tidak terjadwal tapi sesegera mungkin. Betul, betul. Ada pepatah ikan gabus ikan sepat ya Pak Haji. Ya, Iya. bagus, cepat mungkin bagus. Iya. Baik Pak Haji, selanjutnya Pak Haji, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Iya. atau membantu Pak Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus atau permasalahan dilema etika tadi Pak Haji? Ya, sebenarnya untuk penanganan kasus dilema etika yang ada di sekolah, khususnya di SMA Negeri Jalaksana, tidak ditentukan oleh satu atau dua orang. Oh begitu. Tapi semua warga sekolah, semua stakeholder itu kita libatkan untuk penyelesaian permasalahan ini. Betul. Karena bagaimanapun juga, kalau keputusan diambil hanya satu pihak saja tanpa diketahui oleh pihak lain, itu kurang pas atau kurang bagus. Tapi kalau sudah menjadi suatu kesepakatan di antara semua warga sekolah, maka itu adalah keputusan yang diambil oleh sekolah. Betul sekali, setuju, sepakat Pak Haji. Insyaallah. Selanjutnya Pak Haji, dari semua hal yang telah tadi disampaikan oleh Pak Haji, pembelajaran apa yang dapat Pak Haji petik dari pengalaman Pak Haji dalam mengambil keputusan dari dilema etika tadi Pak Haji? Ya. Untuk memutuskan permasalahan atau untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika itu tentunya semua warga di sini pertama harus melihat fakta di lapangan yang sebenarnya seperti apa. Kemudian kita mengkomunikasikannya dengan pikiran yang jernih, itu tidak tergesa-gesa, tidak dengan emosi dan sebagainya. Apalagi misalkan sekolahnya sudah ramah anak, maka bukan anak saja yang harus ramah, tapi semuanya harus ramah. Oleh sebab itu dalam penyelesaian permasalahan ini, selain fakta komunikasi, juga pikiran kita harus jernih bahwa yang kita perjuangkan itu adalah siswa, bukan siapa-siapa. Itu selalu mengutamakan kepentingan atau kebutuhan siswa ya Pak Haji. Masya Allah. Terakhir Pak Haji, dari rangkaian poin-poin yang sudah saya tanyakan tadi, barangkali ada pesan atau barangkali harapan Pak Haji, Pak Haji sebagai kepala sekolah terhadap calon guru penggerak tentunya yang ada di sekolah, khususnya yang ada di SMA Negeri 1 Jalaksana Pak Haji. Ya, memang harapan saya menginginkan semua guru yang masuk ke syaratan untuk jadi guru penggerak, saya anjurkan untuk mendaftar menjadi guru penggerak. Harapannya apa? Karena dengan guru penggerak inilah saya kira bisa mengubah paradigma pendidikan yang sebenarnya itu seperti apa. Pendidikan yang berpihak kepada siswa. Nah, oleh sebab itu maka guru penggerak dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan berbulan-bulan ini, mudah-mudahan bisa menjadi calon pemimpin institusi khususnya sekolah yang luar biasa, yang sudah betul-betul mumpuni keilmuannya. Oleh sebab ini saya mungkin memberi saran kepada para kepala sekolah itu untuk memberdayakan guru penggerak di tatanan manajemen. Karena bagaimanapun juga salah satu persyaratan untuk menjadi kepala sekolah itu adalah harus dari guru penggerak. Itu luar biasa sekali Pak Haji. Saya mendapatkan banyak pencerahan, walaupun kita waktunya dibatasi waktu hanya singkat Pak Haji, tapi satu hal yang membukakan bagi saya pencerahan yang luar biasa. Saya sendiri sebagai calon guru penggerak di angkatan 8 ini mencoba untuk mewujudkan apa yang tadi menjadi harapan dan dari Pak Haji dan juga para kepala sekolah yang bersangkutan. Baik Pak Haji, mohon selanjutnya nanti mohon bimbingannya, pencerahannya, semoga bisa mewujudkan apa yang menjadi harapannya tadi Pak Haji. Terima kasih Pak Haji atas waktunya, dan mohon maaf jika sekiranya ada hal-hal yang disampaikan tadi kurang berkenan di
hati Pak Haji. Terima kasih, semoga menjadi wasilah kebaikan Pak Haji di hari ini. Amin, amin. Demikian Pak Haji, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I know gold is not